Khusus hari ini, saya akan menyampaikan kabar yang membangkitkan harapan, yaitu kunci vital bagi para suami di atas usia 40 tahun untuk mempertahankan keharmonisan yang mendalam. Pernahkah Anda menghabiskan malam dalam keheningan, memandangi pasangan yang terlelap dan merasakan kekosongan batin, seolah bara kehangatan yang dulu menyala kini perlahan meredup? Fenomena ini dialami oleh banyak pria yang telah memasuki usia 45 tahun ke atas, namun mereka sering bingung bagaimana mengungkapkannya. Jika Anda merindukan kembalinya kehangatan dalam rumah tangga, pastikan Anda menyimak pembahasan ini hingga tuntas. Namun sebelumnya, luangkan waktu sejenak untuk menekan tombol berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda selalu terbarui dengan setiap video edukatif dari saya. Berapa usia Anda saat ini dan dari kota manakah Anda menyimak video ini? Tuliskan di kolom komentar. Mari kita jalin silaturahmi dan saling mendoakan. Mari kita mulai pembahasan inti kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera bagi seluruh sahabat Dr. Karin Mutiara di seluruh Indonesia. Saya, Dr. Karin Mutiara, kembali hadir untuk mengupas tuntas isu kesehatan, khususnya bagi mereka yang ingin tetap prima di usia senja. Selama 15 tahun mendampingi ratusan pasangan suami istri dari berbagai daerah di Indonesia, saya mengamati satu pola yang berulang. Para pria seringkali terasa terasing dalam menyalurkan afeksi dewasa mereka. Bukan karena mereka tidak lagi ingin mencintai, melainkan karena mereka tidak yakin harus memulai dari titik mana. Hari ini, saya berniat membantu Anda menemukan kembali peta jalan menuju hati pasangan. Kita tidak akan berbicara dalam kerangka formal layaknya dokter dan pasien, melainkan sebagai sahabat yang berbagi pengalaman. Saya tidak akan memberikan nasihat kaku seperti di ruang praktik. Kita akan berbincang dari hati ke hati layaknya sesama manusia yang sama-sama berjuang membahagiakan orang terkasih. Saya yakin afeksi yang ditunjukkan dengan ketulusan, bahkan di masa usia emas, dapat menghadirkan getaran yang jauh lebih dalam dibanding gairah usia belia. Apa yang saya sampaikan hari ini bukan sekedar landasan teoretis. Ini adalah intisari pelajaran hidup yang saya petik dari pengalaman ratusan pasangan yang berhasil saya dampingi. Kisah-kisah nyata ini meyakinkan saya bahwa tidak ada istilah terlambat untuk jatuh cinta kembali, dan bahwa kelembutan seorang suami mampu menyentuh jiwa seorang istri jauh lebih dalam daripada kekuatan apapun. Sebelum kita masuk ke teknisnya, saya ingin mengajak Anda menarik napas perlahan. Tarik napas, tahan sejenak, dan hembuskan. Rasakan bahwa Anda masih memiliki kesempatan. Kesempatan untuk mengasihi, kesempatan untuk memperbaiki, kesempatan untuk mengubah kualitas hidup Anda dan pasangan Anda. Sekitar 2 bulan lalu, saya didatangi seorang pria berusia 76 tahun bernama Pak Herman. Beliau datang ke klinik saya bukan untuk memeriksakan masalah fisik seperti jantung atau tekanan darah. Dengan nada suara yang lirih dan mata berkaca-kaca, beliau berujar, "Dok, saya sudah lupa bagaimana caranya menunjukkan cinta kepada istri saya." Saya mempersilahkan beliau duduk, menikmati secangkir teh, dan perlahan mengajaknya berbagi cerita. Dari obrolan itu, terungkap bahwa Pak Herman dan istrinya telah merajut pernikahan selama 45 tahun. Mereka masih tidur dalam satu kamar, namun kehangatan sudah lama menghilang. Bukan karena tiada rasa sayang, melainkan karena rasa canggung, merasa sudah terlalu tua, dan menganggap romantisme tidak lagi relevan. Saya lantas melontarkan pertanyaan, "Pak, kapan terakhir kali Bapak benar-benar menggenggam jemari istri Bapak?" Beliau berbisik, "Dok, saya ikuti saran Anda. Ketika saya pegang tangannya dan mengucapkan kalimat itu, istri saya menangis. Ia memeluk saya erat, dan kami mengobrol dari hati ke hati semalaman." Kisah Pak Herman bukan anomali, tetapi bukti nyata bahwa kelembutan tidak mengenal batasan usia. Terkadang satu sentuhan kecil dapat berfungsi sebagai jembatan yang menyatukan kembali dua hati yang lama berjarak. Cinta sejati tidak memerlukan raga yang mudah, tetapi hanya hati yang tulus dan berani. Seringkali pria menyamakan mencintai dengan menyediakan nafkah, melindungi, atau bekerja keras.
Tentu saja, itu semua adalah wujud kasih. Namun ada satu dimensi yang tak kalah krusial. Sentuhan afirmatif dan ekspresi kasih secara langsung. Bagi seorang wanita, sebuah pelukan hangat, belayan di rambut, atau kecupan ringan jauh lebih berkesan daripada 1000 janji. Cinta bukan hanya tentang gejolak fisik, tetapi tentang kehadiran yang utuh, perhatian-perhatian kecil yang diberikan tanpa pamrih. Contohnya, kecupan lembut di dahi saat istri terbangun, menyisir rambutnya dengan jemari Anda, atau memijat pundaknya setelah ia selesai membereskan rumah. Tindakan sederhana semacam ini justru mampu membuat wanita merasa dicintai sepenuh jiwa. Di usia 50 tahun ke atas, intensitas gairah mungkin tak sekuat masa muda, tetapi kualitas cinta bisa menjadi lebih dalam, lebih hangat, dan lebih kokoh. Sebab, yang dicari wanita bukanlah sekedar keperkasaan fisik, melainkan rasa dihargai, dimengerti, dan merasa penting. Cinta yang matang adalah cinta yang dapat hadir tanpa harus dihiasi kemegahan. Saya pernah menanyakan kepada seorang ibu berusia 82 tahun, apa momen paling romantis dalam hidup ibu? Beliau menjawab, saat suami saya membasuh kaki saya ketika saya sedang sakit parah. Momen itu takkan pernah saya lupakan. Lihatlah, kasih sayang tidak selalu butuh dikumandangkan dengan kata-kata, "Aku cinta kamu," melainkan melalui aksi-aksi kecil yang dilandasi ketulusan. Mari kita renungkan bersama. Berapa banyak dari kita yang hari ini masih menggandeng tangan istri saat berjalan di luar? Atau mengecup pipinya setelah ia selesai memasak? Jika belum, malam ini adalah waktu terbaik untuk memurainya. Jangan menunda hingga besok, karena waktu tidak akan menunggu kita. Sebelum membahas teknik sentuhan, kita harus memulai dari fondasi paling dasar, pemeliharaan diri. Banyak pria tidak menyadari bahwa aroma tubuh yang kurang sedap, kuku yang tidak bersih, atau napas yang kurang segar dapat mengganggu suasana intim. Maka, hal pertama yang harus disiapkan bukanlah tangan, melainkan niat untuk merawat diri sebagai wujud cinta. Mandilah dengan sabun lembut. Bersihkan area sensitif dengan perlahan. Gunakan sikat gigi dan cairan kumur. Potong kuku, rapikan janggut, dan bersihkan telinga. Ini bukan hanya tentang penampilan, tapi tentang rasa hormat. Ketika Anda menghargai tubuh Anda, istri Anda akan merasa dihargai. Ia akan tahu bahwa Anda peduli terhadap perasaannya saat ia bersentuhan dengan Anda. Kedua, siapkan atmosfer. Hindari ruangan dengan penerangan terlalu terang. Redupkan lampu utama, nyalakan lampu temaram atau lilin beraroma. Putar alunan musik yang menenangkan. Pastikan temperatur ruangan nyaman, idealnya antara 24 hingga 26 derajat Celcius. Sediakan minyak pijat atau lotion tanpa aroma yang menusuk. Yang paling penting adalah alokasi waktu. Jangan tergesa-gesa. Sisihkan minimal 1 jam penuh hanya untuk berdua. Jauhkan ponsel, matikan televisi, dan hadirkan seluruh fokus Anda untuk pasangan. Keintiman yang bermakna tidak dapat diciptakan dalam 5 menit. Ia membutuhkan waktu, perhatian penuh, dan niat untuk memberi, bukan hanya menerima. Terakhir dan yang paling esensial, siapkan hati. Singkirkan keraguan seperti, apakah saya masih mampu? Atau, apakah ini akan terasa aneh? Ganti semua itu dengan tekad. Saya ingin menunjukkan cinta saya dengan cara yang paling murni. Dengan niat yang tulus ini, momen bersama pasangan tidak hanya menjadi kenangan manis, tetapi juga menjadi penawar luka batin yang mungkin selama ini terpendam. Setelah atmosfer dan kebersihan diri disiapkan, kini saatnya memasuki tahap yang paling halus. Menyentuh dengan kesadaran. Banyak pria keliru menganggap menyentuh berarti langsung menuju area pribadi. Padahal, tubuh wanita, khususnya di usia matang, ibarat sebuah kanvas yang perlu disapa dengan kelembutan dan kesabaran. Mulailah dengan sentuhan ringan di zona netral seperti bahu, punggung atas, atau lengan. Gunakan telapak tangan Anda yang hangat, bukan hanya ujung jari. Jangan mengusap dengan terburu-buru.
Sampaikan seolah-olah Anda sedang berangkai kalimat cinta melalui kulit. Biarkan istri Anda merasakan bahwa yang hadir bukan hanya raga Anda, tetapi seluruh perhatian Anda. Dari sana, perlahan arahkan sentuhan ke area leher, pelipis, dan belakang telinga. Titik-titik ini memiliki reseptor syaraf yang kaya, yang jika disapa dengan benar, mampu membangkitkan nostalgia kehangatan batin. Jangan pernah berhenti berbicara. Bisikan, "Kamu terlihat anggun malam ini." Atau, "Aku bersyukur kita masih bersama." Kata-kata ini adalah irama pengantar bagi setiap sentuhan. Ketika tubuh istri Anda mulai rileks, nafasnya melambat dan matanya terpejam, itu adalah indikasi bahwa ia merasa aman dan siap untuk intim lebih jauh. Perhatikan baik-baik reaksi pasangan Anda. Jika ia menghela nafas panjang tanda kenyamanan, berarti Anda berada di jalur yang tepat. Kemudian jeda sebentar dan tanyakan dengan lembut, "Sayang, apakah kamu menikmati sentuhan ini?" Sebab, keintiman yang sehat dan berkelanjutan lahir dari komunikasi yang jujur dan persetujuan. Ketika pria dan wanita memasuki usia 50 tahun ke atas, perubahan hormonal adalah keniscayaan. Bagi pria, kadar testosteron mulai menurun. Bagi wanita, hormon estrogen berkurang drastis setelah menopause. Namun, ini bukanlah akhir dari segalanya. Justru, ini adalah momentum untuk lebih sadar dalam merawat tubuh dan hubungan. Testosteron yang rendah dapat menyebabkan penurunan libido, kelemahan otot, dan perubahan suasana hati. Kabar baiknya, tubuh dapat didorong untuk memproduksi hormon ini lebih banyak melalui gaya hidup sehat. Misalnya, olahraga teratur seperti jalan kaki selama 30 menit setiap hari, tidur yang berkualitas, dan menjaga indeks massa tubuh yang ideal. Semua ini sangat berkontribusi. Asupan gizi juga memainkan peran krusial. Konsumsi makanan yang kaya seng, seperti tiram, hati ayam, atau aneka kacang-kacangan. Seng terbukti mendukung produksi testosteron. Tambahkan pula makanan tinggi antioksidan untuk melancarkan sirkulasi darah, seperti alpukat, tomat, dan teh hijau. Jangan lupakan sumber protein yang mudah didapat seperti tempe, telur, atau ikan laut. Saya memiliki pasien bernama Pak Danu dari Yogyakarta, berusia 61 tahun. Dahulu, ia sering merasa lemas, mudah tersulut emosi, dan kehilangan hasrat. Setelah dievaluasi, ternyata pola makannya tidak teratur dan ia jarang bergerak. Setelah 3 bulan rutin melakukan olahraga ringan dan mengonsumsi makanan yang disarankan, Pak Danu kembali berenergi. Bahkan istrinya bersaksi, "Sekarang ia terasa seperti kembali muda, Dok." Latihan otot panggul atau Kegel juga tak kalah penting. Latihan menahan buang air kecil selama 5 detik lalu dilepas, diulang 10 kali, dapat membantu meningkatkan kontrol dan sensasi. Lakukan 2 hingga 3 kali sehari. Efeknya mungkin tidak instan, tetapi dalam 1 hingga 2 bulan, perubahannya dapat terasa signifikan. Bapak-bapak sekalian, malam ini bisa menjadi malam yang penuh makna. Bukan karena raga Anda menjadi lebih muda, bukan karena Anda lebih perkasa, tetapi karena Anda berinisiatif untuk mencintai kembali dengan kesadaran dan kelembutan. Jangan menanti momen spesial seperti ulang tahun atau hari pernikahan. Hari terbaik untuk mencintai adalah hari ini. Genggam tangan istri Anda malam ini, tatap matanya, dan sampaikan dengan suara yang tenang, "Aku mencintaimu." Mungkin awalnya terasa canggung, mungkin ia akan terkejut dan tertawa. Tetapi di lubuk hatinya yang paling dalam, saya yakin ia akan menitikkan air mata bahagia. Sebab wanita yang telah menemani Anda puluhan tahun hanya ingin diyakinkan kembali bahwa ia masih berharga. Jangan biarkan usia merenggut kelembutan dari hubungan Anda. Jangan biarkan waktu memudarkan keintiman yang pernah ada. Karena sesungguhnya, pria yang paling perkasa adalah pria yang berani mencintai dengan hati yang lembut, bahkan ketika kekuatan fisik sudah tak utuh. Saya sungguh meyakini bahwa pria usia 60, 70, bahkan 80 tahun masih mampu menjadi suami terbaik. Bukan dengan kekuatan otot, melainkan dengan hati yang tulus, dengan tangan yang tak segan membelai, bibir yang tak ragu memuji,
dan jiwa yang senantiasa bersyukur atas anugerah pasangan setia. Jika video ini menyentuh dan memberikan manfaat bagi Anda, mohon klik tombol subscribe dan bagikan kepada orang yang Anda sayangi, serta niatkan ini sebagai amal ibadah. Perubahan terbesar selalu dimulai dari satu niat sederhana. Saya, Dr. Karin Mutiara, mendoakan agar rumah tangga Anda senantiasa diberkahi dengan cinta yang kian mendalam di masa senja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.